DC lapangan pinjol bisa aja datang ke rumah, dan kalau kita mengusirnya, apakah kita akan kena pidana dan akan melanggar hukum? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Karena beberapa hal, ya seperti yang kita tahu bukan rahasia umum lagi, banyak beberapa DC lapangan pinjol itu yang kadang memang ya ngeselin ya, kadang memang juga kurang ajar dan ya mana kita itu kadang sering kali pengen ngusir mereka. Nah mungkin ada ancaman tuh. Kalau mereka tidak disambut atau mungkin tidak ditanggapi atau mungkin tidak ditemui, maka akan dianggap ya membawa kabur lepas tanggung jawab dan mencuri uang perusahaan dan akan masuk ke pidana. Itulah ancaman-ancaman mereka. Yang mana ini semua nggak benar dan hak kalian untuk mengizinkan siapa yang mau masuk ke rumah kalian atau enggak itu hak kalian. Dan hak kalian juga itu untuk mau menemui mereka atau tidak, ya. Itu adalah hak asasi kalian. Karena ini bukan polisi ya yang datang, bukan untuk keperluan tindak hukum penyelidikan, enggak ya. Tapi ya hanya sekedar field collector, DC lapangan yang datang untuk mengingatkan penagihan hutang, bukan untuk menagih, mengingatkan penagihan hutang. Karena DC sebenarnya adalah tugasnya adalah untuk mengingatkan pembayaran, bukan datang mengambil uang kayak rentenir gitu, enggak ya. Jadi terus terang aja, teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu panik terkait soal seperti ini. Kalaupun diancam-ancam pidana, ancam balik aja. Ya kalau memaksa masuk, menerobos masuk, laporkan balik aja ke polisi. Ya kita lihat ya respon mereka gimana gitu. Mereka pun juga pasti malas lah berurusan dengan polisi, apalagi warga. Kalau terjadi keributan, saya yakin mereka sendiri juga pasti akan ketakutan. Ya, apalagi warga ya cenderung akan membela warganya meskipun itu masalah hutang. Banyak kan kejadian-kejadian yang sempat heboh beberapa saat yang lalu, DC ya diamuk massa dan lain sebagainya ya karena itu tadi. Mereka mencoba untuk membuat keributan. Siapapun juga pasti paham sih. Intinya adalah kita harus sopan, kita harus menghargai mereka. Ya kalau mereka kurang ajar, ya jangan mau kalian diinjak-injak. Kalian ya lawan, kalau perlu usir, gak usah lagi datang-datang lagi, gitu loh ya. Bilang, saya bukan gak mau bayar, tapi memang masih belum ada uangnya untuk bayar. Itu sih yang paling penting ya. Jadi buat teman-teman semua, yuk tetap semangat. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Jadi nggak perlu takut terkait ancaman-ancaman DC lapangan yang datang ke rumah dan akan membuat kalian dipidana. Itu nggak bakal terjadi ya. Sekali lagi semangat buat teman-teman. Jangan takut, jangan nyerah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya yakin teman-teman semua juga pasti sudah tahu bahwa masalah hutang pinjaman online itu urusannya adalah perdata, bukan pidana. Terkait masalah tindakan yang datang di lapangan dan kalian tidak bisa membayar dan kalian tidak bisa menerima mereka, itu urusan lain. Itu bukan urusan pidana lagi ya. Kecuali teman-teman terbukti memalsukan KTP, NPWP atau data-data resmi yang ada dokumen negaranya, misal SIM, KTP yang kalian edit-edit. Nah, baru kalian bisa kena pidana. Tapi selama hanya karena kalian tidak bisa membayar tepat dengan tenggat waktunya, itu bukan berarti teman-teman bisa dimasukkan pidana. Bukan berarti teman-teman bisa dilaporkan secara pidana. Nggak bisa kayak gitu. Semua ada aturannya, semua ada hukumnya, semuanya juga sudah tertera. Bahkan di surat edaran OJK pun juga terlihat jelas bagaimana DC itu boleh menagih, bagaimana DC itu nggak boleh menagih, dan bagaimana caranya kalian juga untuk menghadapi DC dan resiko-resiko apa yang terjadi ke kalian, itu semuanya sudah ada aturan tertulis yang mencantumkannya. Teman-teman bisa cari aja surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, itu semua teman-teman baca aja itu semua, insya Allah itu akan membuat kalian lebih plong, lebih tenang, dan juga ya nggak takut-takut lagi. Intinya jangan was-was. Oke, tetap semangat. Semoga buat teman-teman semua tetap dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Terus teman-teman jangan sampai putus asa. Pasrahkan semuanya sama Allah SWT. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berdoa, jangan sampai putus. Maka dengan berdoa itu bisa jadi kok kalian akan mendapatkan petunjuk, diberikan kemudahan dan kelancaran segala usaha kalian. Barangkali dengan itu masalah hutang kalian akan segera beres. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.